monkeypox atau kita kenal sebagai cacar monyet. Nah, sekarang mungkin disingkat dengan mpox ya, bukan empok ya, mpox gitu ya. Nah, apa sih mpox itu? Jadi suatu varian atau jenis dari cacar. Dan selama ini kita tahunya cacar air gitu ya, ternyata sekarang ada lagi cacar monyet. Cacar monyet ini adalah cacar yang disebabkan oleh virus monkeypox. Nah, virus ini ada masih satu golongan, satu kerabat, satu keluarga lah ya sama si penyebab virus cacar air yang mereka sama-sama dari golongan pox virus, famili dari Poxviridae. Jadi sebenarnya bentuknya sih mirip-mirip, tetapi memang manifestasi atau gejala klinis dari monkeypox ini memang cenderung sedikit lebih berat dibanding virus cacar air. Gitu. Nah, kalau kita runut sejarah, sebenarnya monkeypox ini bukan penyakit yang baru. Ini sudah pertama kali itu tahun 1958. Kalau kita penasaran kenapa sih namanya cacar monyet gitu ya, kenapa bukan cacar panda gitu biar lebih gemoy gitu kan. Karena cacar monyet ini pertama kali tahun 58 itu ditemukannya itu di kawanan monyet yang sedang dilakukan sebagai percobaan di lab. Nah, baru tahun 1970 nah itu ditemukan bahwa cacar monyet ini bisa menularkan ke manusia. Jadi sebenarnya penyakit ini adalah penyakit lama, tapi memang selama ini tuh kayak endemis ya, jadi kayak cuma menyerang daerah Afrika Tengah gitu. Nah, kemudian baru di sekitar tahun 2022, 2023 itu mulai ekspansi dan mulai naik nih jumlahnya. Kita gejala mungkin kita tahu dulu nih gimana sih si monkeypox ini bisa menyebar gitu ya. Nah, ada beberapa cara bagaimana monkeypox ini menyebar. Pertama, lebih mudahnya sih pertama adalah face to face ya. Jadi kalau kita berhadapan gini itu bisa menular. Kalau yang satunya monkeypox menularkan lewat droplet cairan ya, jadi percikan air liur itu bisa menyebabkan si virus ini. Yang kedua, skin to face ya, atau skin to skin atau skin to mouth. Jadi artinya ada kontak kulit nih ya, antara kontak kulit. Jadi si penderita monkeypox misalnya dia punya lesi di sini, kemudian kita bersentuhan dengan lesi tersebut, itu juga bisa menular gitu ya. Atau yang ketiga secara tidak langsung, misalnya saya duduk nih, saya punya monkeypox, kemudian di sini ada bekas cairannya, lalu masa duduk di sini, nah itu juga bisa sebagai bahan media penularan. Atau yang sekarang memang yang jenis yang varian ini itu biasanya menular lewat hubungan seksual ya. Jadi terutama pada laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki lainnya ya. Walaupun ya sebenarnya kalau kita runut dari varian yang terdahulunya itu semua bisa kena gitu ya. Memang saat ini terutama mengenai kaum LGBT ya, terutama gay, karena mungkin dari variannya memang belum jelas alasan ini kenapa. Tapi yang jelas kalau kita runut, kita kita pelajari cara penularannya, semua bisa. Di Indonesia saat ini kasus yang ditemukan memang pada laki-laki dan semuanya gay dan biseksual. Tetapi di luar negeri sebenarnya selain dominasi dari kaum tersebut, perempuan pun bisa kena, bahkan ada ibu hamil dan anak-anak pun ada yang terkena juga. Walaupun porsinya kecil, anak-anak hanya sekitar 0,3%. Nah, biasanya ini yang dirasakan oleh penderita apa tuh? Yang dirasakan oleh keluhan. Oke. Jadi ketika virus tersebut tadi masuk dengan cara-cara yang tadi sudah saya jelaskan, virus ini kemudian ada disebut masa prodormal ya. Jadi ada mulai tuh gejala kayak nggak enak badan gitu ya, demam, kita greges gitu lah kalau orang kita bahasanya, kayak lemah, letih, lesu gitu ya, pusing gitu ya. Nah, kemudian mulai terjadi setelah itu timbul pembengkakan dari kelenjar getah bening, baik itu di leher, di ketiak, di paha gitu ya. Itu yang membedakan satu dengan cacar air biasa. Jadi pembesaran kelenjar getah bening itu sangat masif ya, cukup besar dan cukup mengganggu dan memberikan rasa nyeri gitu ya. Yang kedua setelah itu baru tuh timbul si lesi kulit. Nah, lesi kulitnya tuh nggak langsung ojol-ojol atau tiba-tiba langsung beruntul-beruntul gitu, tapi biasanya mereka kemerahan dulu gitu ya. Merah, kemudian baru nanti beberapa hari kemudian
berubah menjadi kayak apa ya, benjolan yang kemudian berisi air. Nah, bedanya dengan cacar air biasanya ukurannya agak lebih besar dan biasanya isinya nanah kalau monkeypox ini. Walaupun ada juga yang air, tapi biasanya nanah. Nah, itu yang ngebeda sama cacar air. Jadi kalau misalnya cacar air mungkin dominannya rasa gatal ya, kemudian lebih kecil-kecil gitu ya. Nah, kalau ini agak lebih besar, ada nanah, dan biasanya rasa nyerinya pun ada gitu. Jadi selain rasa gatal ada rasa nyeri. Rasa nyeri itu karena tadi ada nanahnya itu dan si pembesaran penjakitan benih tadi. Gitu. Penanganan atau pencegahan? Oke, kalau untuk misalnya amit ternyata kita terkena monkeypox, satu yang harus kita kerjakan adalah mengisolasi diri ya. Jadi apapun dia cacar air pun sama ya, sebenarnya ketika kita terkena cacar air pun kita harus istirahat dulu di rumah gitu ya, jangan supaya tidak menyebarkan ke orang lain karena kan memang dengan ini sangat mudah menyebar. Jadi kalau kita sampai kena, pertama adalah kita isolasi diri, kita istirahat yang cukup gitu ya, karena ini sifatnya self-limiting disease, artinya penyakit yang dapat sembuh sendiri karena penyebabnya adalah virus. Jadi sebenarnya dengan istirahat dan makanan yang cukup, gizi seimbang itu bisa membangkitkan daya tahan tubuh sehingga diharapkan bisa sembuh sendiri seperti itu. Tapi pada beberapa kasus memang dia dibutuhkan perawatan di rumah sakit gitu ya, di rumah sakit karena misalnya demam yang terlalu tinggi atau ada komplikasi misalnya infeksi paru-paru gitu ya, atau misalnya nanah yang terlalu besar, terlalu banyak gitu ya, sehingga dia membutuhkan perawatan di rumah sakit. Biasanya berarti pun akan dirawatnya di ruang isolasi. Memang untuk saat ini karena ini masih kasus yang masih baru di Indonesia, jadi semua masih dirawat. Tapi mungkin ketika sudah mulai ini ya biasanya sih mungkin akan bisa untuk isolasi mandiri seperti halnya di luar negeri. Mohon izin, untuk tingkat bahaya seperti coronavirus itu mendekati atau gimana? Oke, untuk sejauh ini memang monkeypox ini yang saat ini ada itu sekitar 87.000 kasus baru yang ditemukan, tapi memang kematiannya kecil ya, hanya sekitar 100, bukan kecil, cukup rendah, itu sekitar 112. Tentu tetapi yang menjadi perhatian adalah bahwa dari 87.000 tersebut itu hampir sebagian besar mereka berstatus HIV atau HIV positif gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau monkeypox-nya saja karena dari sifatnya virus dia self-limiting, artinya bisa sembuh sendiri. Tetapi yang memperberat itu adalah ketika dia bersamaan tuh dengan HIV, dengan penyakit menular seksual lainnya, itu akan memperberat gejala dan mungkin itu yang bisa menimbulkan kematian. Kalau untuk apple to apple dengan coronavirus, kayaknya kita nggak bisa bandingkan secara langsung karena memang beda ini ya, beda jenis gitu ya. Tapi memang untuk tingkat kematian memang untuk saat ini masih di bawah dibandingkan dengan coronavirus. Di Cirebon udah ada temuan atau di Jawa Barat gimana? Yang tahu? Untuk saat ini di Cirebon belum ada, mudah-mudahan nggak ada. Tapi untuk di Jawa Barat sendiri sudah ditemukan yaitu di Kota Bandung. Berarti udah jadi warning atau belum? Ya, sejak awal kasus ini meningkat, WHO memang sudah menyatakan bahwa ini kasus yang perlu diperhatikan. Bukan pandemi, tapi kasus yang perlu diperhatikan supaya tidak menyebar lebih luas. Ya. Jadi kalau untuk makanan, apakah ada makanan yang bisa mencegah gitu ya? Pada dasarnya sih kita tadi kembali ke pola hidup yang sehat gitu ya. Jadi makanan yang selama ini digaung-gaungkan 4 sehat 5 sempurna itu tidak cukup kok. Jadi ada karbohidratnya, ada protein hewaninya gitu ya. Itu pokoknya makanan gizi seimbang untuk menaikkan daya tahan tubuh itu sudah cukup. Nggak usah apa ya, kalau zaman dulu kita panik beli vitamin apa gitu segala macam, kayaknya sih cukup dengan istirahat cukup, gizi seimbang, pola hidup sehat, insya Allah bisa. Ada vaksin khusus belum sih? Maksudnya penanganan sudah ada vaksin? Ya, ada vaksin. Vaksin ini bisa dibilang ini bukan penyakit baru, jadi sebenarnya vaksin Mpox ini sudah ada gitu ya. Jadi di Afrika sendiri ini adalah vaksin yang sudah ada sejak dari dulu. Cuma memang kalau di Indonesia kita belum ada ya, tapi ada vaksin cacar air gitu ya, vaksin varicella. Pertanyaannya apakah bisa anak yang anak atau dewasa yang divaksin varicella itu bisa memberikan perlindungan pada Mpox ini? Jawabannya adalah bisa, karena tadi saya bilang bahwa mereka satu marga, satu keluarga, satu family ini si orthopox virus sama-sama orthopox virus.
Jadi ada sedikit cross reaction atau perlindungan silang dari anak-anak atau dewasa yang sudah divaksin varicella. Meskipun tentu sedikit kadarnya akan lebih rendah jika anak tersebut atau dewasa tersebut diberikan langsung vaksin si mpox-nya ini. Untuk saat ini vaksin mpox hanya diberikan pada yang beresiko ya untuk saat ini, yang misalnya sudah kontak sama penderita mpox atau bergejala cash yang merawat mpox, itu biasa diberikan vaksin tersebut, tapi belum disebarluaskan untuk masyarakat umum. Seperti itu. Kalau di ini Pak, dia berkembang biaknya di udara di Cirebon bagaimana? Apakah di udara dingin atau di udara panas berkembang biak virusnya seperti itu? Itu sekaligus sekarang kan menjelang musim hujan. Iya. Jadi mpox ini sendiri sebenarnya dia tidak bergantung pada cuaca atau iklim ya. Jadi kalau kita tahu asal si mpox ini ada di negara Kongo itu juga sama negara tropis yang panas juga, jadi mirip-mirip ya, sama seperti Indonesia, jadi ya bisa saja berkembang. Kalau outbreak pertamanya ada di negara Eropa ya, di Amerika, cuacanya 4 musim, bisa berkembang juga, jadi mereka tidak mengenal ini. Jadi bisa saja gitu ya. Kalau dulu kita dengar COVID awal-awal di Indonesia mah nggak akan pernah nih, dan negaranya panas gitu. Enggak sih, kalau ini bisa saja. Cukup.